Smart Business. Podcast Smart Business kembali lagi bersama saya Daniel Adam, dan kali ini kita akan ajak Anda untuk menelusuri ya perkembangan kemajuan era teknologi dan juga digital tanpa kita sadari sudah masuk ke era 5.0 atau 5.0, dan ternyata ini juga memberikan pengaruh atau kontribusi yang sangat luar biasa terhadap sebuah bisnis, khususnya dari Otaku. Yuk kita bahas langsung bersama dengan founder dari Otaku, ada Ibu Amin Sakti Kencana Prameswari atau yang akrab disapa Bu Sakti. Hai Bu Sakti. Apa kabar? Udah hampir 5.0. Kangen nggak sama yang 1, 2, 3, dan 4? Kangen deh, yang sebelumnya lebih gampang kayaknya. Oh gitu? Emang gimana? Ini kita flashback ke belakang ya. Iya. Yang mengalamin 1.0 itu, 1.0, Ya, jadi 2.0. 1.0, 2.0, 3.0 itu kan lebih pada fokusnya lebih ke produk ya. Ya, betul. Produk, price tag kayak gitu-gitulah ya. 4.0 itu mungkin kalau kita tahu SEO, SEM gitu kan, memarketingkannya dengan beriklan di search engine gitu ya. 5.0 itu lebih pada bagaimana kita menggunakan teknologi seperti IoT, kemudian AI gitu kan ya, untuk lebih pada melayani customer gitu kan, bahkan untuk memasarkan gitu. Oke. Jadi penerapan itu sebenarnya satu bentuk adaptasi tersendiri ya dari sebuah bisnis ya. Betul. Berapa lama kira-kira adaptasinya gitu? Kalau dari sisi kita ini lagi masih proses beradaptasi dengan 5.0 gitu ya. To be honest gitu ya, karena memang 5.0 dengan menggunakan AI ini tidak sesimpel oke, kita beli license-nya dan ini bisa jalan gitu. Banyak informasi yang harus kita feeding di dalamnya gitu. Okay. Jadi kalau saya ambil contoh gitu kan ya, misalkan kita sekarang kan ada ya robot untuk jawab misalnya untuk customer service gitu ya, melalui WA gitu kan ya. Contohnya, cariin saya tiket Jakarta ke Belanda misalnya, ya ke Amsterdam gitu. Kalau kita nggak feeding informasinya, dia akan dia akan pilih satu penerbangan yang misalkan kita udah kasih aja yang paling murah gitu. Tapi kalau kita nggak feeding informasinya, udah dikasih yang paling murah, ternyata dia stopnya banyak gitu. Jadi di ilmu booking airlines, booking ticketing gitu ya, itu kita juga banyak harus mempelajari bahwa misalkan stopnya banyak, ini pindah pesawat kah atau change airlines kah gitu kan, banyak nih rentetannya. Tahu-tahu bagasinya nggak bisa connect juga gitu kan, atau misalkan di bandara yang kedua ternyata harus lewat imigrasi, sehingga connecting time-nya tuh nggak akurat, nggak bisa terlaksana akhirnya travel gitu. Jadi masih banyak yang harus kita feeding informasinya gitu. Oke. Sebentar, saya jadi berpikir kemana-mana nih, Bu Sakti. Dalam artian begini, kan ketika kita masuk di maksimal 4.0, itu kan masih keterlibatan people atau SDM itu masih begitu kuat ya. Nah, bahkan di era marketing 5.0 sendiri, kayaknya SEO udah jadi teman akrab kita gitu. Apakah marketing dengan konsep 5.0 ini cukup menguntungkan dari pemilik bisnis? Karena tadi Bu Sakti mengatakan ini kita pelan-pelan nih lagi adaptasi nih. Ini meaning adaptasinya gimana nih? Apakah meminimalkan SDM yang ada sehingga beralih ke search engine optimization tadi atau bagaimana? Di saat ini kita belum meminimalkan SDM yang ada ya. Justru SDM yang ada ini kita kita sama-sama lah ya, kita sinergikan dengan tim IT juga gitu kan, untuk bisa kasih input gitu bahwa kalau misalkan pertanyaannya begini, jawabnya harus banyak gitu ya. Iya, kemudian juga apa aja yang harus diperhatikan gitu. Jadi masih dalam tahap berkolaborasi. Jadi belum ada SDM yang memang harus diminimalkan, karena
human touch itu masih diperlukan. Betul. Gitu. Kadang-kadang AI juga katanya cukup menjanjikan kemudahan, tapi ternyata nggak bisa menghilangkan juga beberapa unsur yang harus ada sisi humanismenya juga. Betul, masih perlu sisi manusianya juga karena contohnya ya, misalkan mau reschedule atau refund, kan nggak mungkin si AI ini yang ngerjain ke request harus datang ke kantor, itu nggak seperti terwujudnya itu. kayak apa gitu Makanya itu dia. Tapi begini Bu Sakti, boleh nggak pelan-pelan? Karena tadi saya tertarik untuk menggali lebih dalam ya. Kita lagi pelan-pelan nih menerapkan konsep marketing 5.0. Penerapannya gimana sih di Otaku? Sharing dong. Iya, kalau dari Otaku sekali lagi ya, ini kita belum totalitas ya. Belum total, memang masih Iya. masih dalam development gitu kan ya. Baik. Penerapannya yaitu mungkin kita start dari bagaimana sistem itu bisa memberikan reference atau menjawab suatu pertanyaan-pertanyaan yang dia bisa jawab sehingga tidak perlu manusia yang jawab. Oke. Gitu. Nah itu baru di tahap itu sih gitu ya. Jadi memang prosesnya tidak mudah gitu, apalagi produknya kita kan one stop solution, banyak nih produknya. Iya. Gitu. Jadi ya makanya tadi dari produk yang banyak itu nggak menjadi sebuah elemen pendukung untuk bisa melancarkan marketing 5.0 ini. Kalau produk yang pendukung ini, produk-produk yang banyak ini dia punya rules yang sendiri-sendiri gitu, sehingga memfeeding informasinya pun masih banyak yang library yang memang kita harus pelajarin dulu baru kita bisa feeding ke gitu. Nah, sistem. selaku founder dari pandangan Bu Sakti sendiri, apa sih elemen pendukung yang perlu dimaksimalkan untuk mensupport atau melakukan marketing 5.0 ini? Ya, pastinya untuk elemen pendukungnya sendiri adalah kita punya library yang banyak dan juga kita tes terus gitu. Jadi quality assurance, quality control itu harus dari sisi sistemnya harus terus berjalan gitu. Jadi nggak bisa langsung diimplement terus gitu udah jalan gitu. Tetap kita testing terus ada quality gitu. check-nya ya istilahnya. Pasti. Begitu ya. Berapa lama idealnya setiap berapa periode sekali? Kalau di sisi development testing itu setelah selesai di develop biasanya bisa makan 2 minggu. Bahkan kalau misalkan ternyata masih harus disesuaikan lagi dan balik lagi sesuaiin terus testing lagi seminggu 2 minggu sampai ini bisa kita rasa bisa gitu kan ya. Gitu. Tapi juga di tengah-tengah jalan terkadang gitu ya ada satu yang memang jadi kendala atau informasinya kurang gitu kan. Nah ini masih harus kita tambah terus. Jadi ini relate ya dengan bahasan kita pekan lalu ya, atau beberapa edisi yang lalu tentang database ya. Nah itu ada hubungan nggak sih sebetulnya untuk bisa lebih maksimalkan marketing 5.0 dengan database yang kita punya gitu loh. Karena seingat saya tempo hari Ibu sempat mengatakan bahwa database ini kan merupakan harta yang paling berharga dari sebuah bisnis. Nah bagaimana implementasi dengan dua hal ini? Ya, jadi untuk penerapan marketing 5.0 dengan database pasti sangat relate gitu kan ya, karena kita tahu behaviornya, kemudian kita tahu informasi apa yang harus di feeding gitu kan ya. Tapi juga behavior ini kan seiring dengan berjalannya waktu pasti berubah, dan juga ini yang kita juga harus menciptakan suatu machine learningnya gitu. Prosesnya lama ya. Betul. Bu, terakhir saya mau tanya. Kan Ibu juga pasti memperhatikan banyak secara helikopter view bisnis-bisnis yang lain gitu ya. Ada yang mungkin juga secara nggak sengaja dan profesional Ibu belajar dari memarketingkan 5.0 dari bisnis yang lainnya. Kalau dari sisi pribadinya Ibu selaku founder dari Otaku, apakah memang ini ideal digunakan untuk semua lini bisnis dengan konsep ini, atau hanya bisnis tertentu saja yang harusnya tuh menggunakan konsep marketing 5.0 ini? Ya. Untuk konsep marketing 5.0 sendiri juga untuk saat ini saya rasa kita perlu melihat kita berbisnis apa gitu kan. Jadi masih ada bisnis-bisnis yang memang kita pakai 4.0 gitu loh. Karena kan sekarang juga ya kalau 4.0 kan sekarang
lebih main ke sosial media Iya, gitu ya, apa namanya, TikTok, Instagram dan lain sebagainya gitu. Nah, 5.0 karena investasinya pun cukup ya nggak kecil lah ya gitu kan ya. Ini menjadi satu apa ya, bisa dibilang kita kan bisnis harus relevan ya dengan apa yang kita geluti gitu. Jadi kalau misalnya kita bisnisnya kuliner gitu kan, I don't think so gitu kan ya. Ya mungkin bisa nanti digabungkan dari sisi misalkan reservasinya gitu kan ya. Tapi tidak besar gitu loh. Yes. Satu lagi saya sampai lupa, peran SDM dengan marketing 5.0 ini dari pandangannya Ibu bagaimana? Ya, peran SDM dengan adanya marketing 5.0 ini tentu masih besar ya, karena itu tadi SDM ini kita butuhkan untuk ngajarin, untuk kasih input gitu kan, karena ya mereka ya belajar dari learning machine-nya gitu. Baik. Sudah habis waktunya, berarti esensi yang mesti kita pahami tentang marketing 5.0 adalah sebisa mungkin kita beradaptasi dengan kemajuan zaman. Jangan pernah merasa bahwa dengan hadirnya era digitalisasi, kemajuan teknologi itu membuat people atau SDM dalam sebuah lini usaha itu hilang begitu saja. Tidak. Ingat, kita yang mengajarkan mereka dan kita pun perlu belajar dari mereka. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Sampai jumpa. Smart Business. Lead you better.